Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita awali dengan baca suratul Fatihah sama dengan doa ini. Apa yang kita niatkan untuk bisa memahami apa yang kita bahas nanti, bisa mempermudah, berlancar dalam penulisan tugas akhir kita, dan sesuai dengan target utama, yaitu tepat waktu sebelum akhir semester 8. Ala hidiniyah wa ala kuniti salihah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah agenda yang tertunda kemarin karena kemarin katanya belum siap. Itu adalah menyajikan, menjelaskan metode-metode yang sampean gunakan dalam penelitian tugas akhir. Karena masing-masing punya metode sendiri, mungkin ada kemiripan-kemiripan tertentu di antara kalian sehingga saling share dan saling berbagi pemahamannya. Itu ya. Anda boleh menyajikan dalam bentuk apapun, dalam bentuk tulisan Word atau PowerPoint, atau menambahkan artikel-artikel pendukungnya sebagai pendukung metode yang saya gunakan. Terserah, yang penting saya paham yang bisa digunakan untuk menyusun langkah-langkah dalam pen atau bab tiganya nanti. Oke, Oke, silakan siapa yang menyajikan terlebih dahulu. Kayaknya kemarin saya pengen tahu tentang yang kebingungan truncated dan penalized spline. Siapa itu Inaya ya? Atau Saya, Alda? Nah, saya Inaya. Pak. Inaya Tapi B-spline. Nah, tapi saya belum mencari yang penulis blind Pak. Belum nemu Pak. yang sama gunakan belum menemukan. Belum. Loh, Yang penulis blind. kok bisa? Satupun artikel yang menggunakan metode penalized spline belum ada. Kok bisa sama mengambil metode itu dari mana? Kan pertamanya saya mengambil rujukan utama kan yang dari skripsi cutting itu Dia Pak. metode Nah apa? ternyata yang di non parametric penulis blind. Ah, Nah tapi di bab 2-nya itu ternyata makainya spline truncated itu Pak. Lu berarti judul sama yang dipakai beda. Atau memang truncated plus spline itu adalah penalized spline. Mungkin belum saya baca lagi Pak. Karena itu rujukan utama, yang penting satu metodenya sama. Itu bagi rujukan utama karena yang menentukan langkah-langkahnya artikel tersebut. Jangan sampai nggak punya. Ya pastikan bahwa metode yang dipakai sesuai. Kalau plan memang benar penulis spline itu sama dengan truncated spline, kemarin juga Inaya bingung, di spline ternyata truncated spline atau bagaimana. Memang ada kemiripan spline di situ. Nah, kita harus pastikan bedanya mirip-mirip sih spline karena sama-sama dalam golongan spline. Oke. Oke, kalau begitu siapa yang mau menyajikan terlebih dahulu? Mungkin bisa Yang yang lain dulu aja, Pak, yang sudah jelas, Pak. yang udah jelas sih polinomial lokal sih, tapi sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Itu sudah saya wakili itu Mas Fadil. Yang lain, yang spline terutama. Ya. Saya mau mencoba mempresentasikan Pak Iya, Mbak Inaya. Pakai metode apa Mbak Inaya? B-spline. B-spline. Oke, silakan Mbak. Sebelumnya apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Tapi dibesarkan, gitu. Iya. Sebentar Mbak. Waduh. Nah, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya mempresentasikan metode yang saya pakai di penulisan skripsi saya, yaitu baseline pada non-parametrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inayatul Fahriyah dengan NIM 2006011110005. Langsung saja, pertama kita membahas tentang definisi terlebih dahulu, yaitu analisis regresi merupakan salah satu bidang statistika yang memiliki peran sangat penting untuk menyelidiki model pola hubungan fungsional antara variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor. Nah, di sini analisis regresi itu analisis yang sangat penting. Jadi, kebanyakan entah itu dari orang non-statistik maupun orang statistik itu penting mempelajari analisis regresi tersebut. Beberapa ilmuwan itu menyarankan penggunaan regresi non-parametrik sebagai model data akan mempunyai fleksibilitas yang baik. Ada beberapa macam regresi non-parametrik, salah satunya itu regresi spline. Nah, yang mana regresi spline itu regresi spline itu menggunakan basis fungsi yang umumnya terdiri dari basis truncated power dan basis baseline. Nah, di sini truncated power itu model basis spline yang memiliki persamaan normal. Jadi, yang dikatakan normal itu seperti titik not yang normal-normal saja, terus ordernya itu tidak terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan apabila kita menemukan atau menghadapi permasalahan pada suatu data yang mana order spline itu tinggi, lalu titik not yang banyak, dan titik not yang terlalu dekat dengan data, itu dapat mengakibatkan pembentukan matrik yang singular, yang mana karena permasalahan-permasalahan tersebut dapatlah kita mengatasi permasalahan tersebut dengan metode baseline. Gitu, Pak. Selanjutnya, jadi baseline itu memiliki peranan penting dalam memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh fungsi truncated ketika memiliki order yang tinggi dan titik not yang terlalu dekat dan juga titik not yang banyak. Untuk 3 kriteria pembentukan model regresi spline menggunakan basis fungsi baseline. Yang pertama yaitu menentukan order model yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan jumlah knot yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan lokasi knot dalam model tersebut. Untuk model regresi non-parametrik menggunakan fungsi baseline dengan order M dan K titik not, yaitu modelnya seperti pada gambar di samping, yang mana kalau kita lihat pada model baseline itu persamaannya adalah Y sama dengan sigma dari beta J dikalikan dengan Mbak, beta itu J belum dengan... di slideshow, belum sorghum. Oh, okay. Sebentar, Pak. Baik, yang mana model regresi baseline itu adalah Y sama dengan sigma dari beta J dikalikan dengan B, J, min M, M dari X. Maksudnya di sini plus error. Nah, maksudnya di sini itu adalah menggunakan basis B ketika kita melakukan regresi. Biasa kan kita tahu bahwa Y sama dengan sigma dari beta dikalikan dengan X, dengan X langsung, ya, yang bukan lagi B. Nah, selanjutnya untuk membangun fungsi baseline yang berorder M dengan K titik not, yaitu sebagai berikut, yang mana A dan B itu diambil dari nilai maksimum X dari Budiantara pada tahun 2006. Selanjutnya,
Menurut Eubank pada tahun 1999, basis fungsi B-spline pada order M dengan titik-titik not pada E1 sampai EK dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Selanjutnya, beberapa contoh atau permisalan order B-spline. Yang pertama yaitu order M sama dengan 2 memberikan basis fungsi B-spline linear yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang B yaitu order M sama dengan 3 memberikan basis fungsi B-spline kuadratik yang memiliki fungsi sebagai berikut. Dan yang ketiga yaitu order M sama dengan 4 memberikan basis fungsi B-spline kubik yang memiliki fungsi sebagai berikut. Selanjutnya, estimasi parameter B-spline. Seperti pada umumnya, yaitu umumnya dalam bentuk matriks, yaitu terdapat Y. Lalu, kalau bentuk umum kan ada matriks Y, matriks X, matriks beta, dan plus matriks error. Nah, di sini ketika kita masuk di model B-spline, maka kita menambahkan B di dalam matriks X-nya. Untuk estimasi parameter B diperoleh dengan menggunakan metode least square spline yang mendapatkan persamaan sebagai berikut. Cukup sekian dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ terlihat jelas bahwa B-spline itu juga menggunakan order sebagaimana polinomial. Masing-masing punya nilai optimal. Jadi kita juga harus menentukan selain titik not yang optimal, juga order yang optimal berapa. Sama dengan di polinomial, order 2 dikatakan linear, order 3 dikatakan kuadratik, dan seterusnya. Sama dengan B-spline. B-spline pun ada kubik, kuadratik, linear, dan seterusnya. Tergantung dari order. Nah, karena di penelitian kita tidak menentukan order, jadi order juga harus dicoba semua, disimulasikan, sehingga selain mencari bandwidth yang optimum, juga bergantung pada order yang optimum. Jadi ada kombinasi yang berlipat. Kalau ordernya sampai coba mulai order 1 sampai 2, bandwidth-nya dibuat 10 titik, maka akan ketemu 20 kombinasi. Jadi berlipat, ya. Tetapi order itu kan tidak terbatas, ya, mulai dari M1, M2 sampai tak hingga. Nah, yang kita tentukan di sini batasannya adalah batas interval dari order. Bukan ordernya berapa, tapi intervalnya. Jadi ordernya ditentukan atau dibatasi mulai dari 1 sampai 10, misalkan begitu. Kalau menentukan titik not atau optimum, bukan titik not. Untuk menentukan titik not, intervalnya bisa kita tentukan itu dari data. Tidak bisa kita tentukan langsung. Oleh karena itu di batasan masalah, titik notnya tidak kita batasi. Yang kita batasi interval order, ya, bukan order. Interval order. Boleh dibatasi 1, 2, 3, boleh. Yang penting bukan cuma 1. Kalau cuma 1 itu kan berarti sudah kita patok linear, kuadratik. Tidak, karena kita B-spline. Judul itu B-spline. Jadi nggak menentukan B-spline apa. Nah, itu kita coba dengan beberapa alternatif model B-spline. Yang ditampilkan Mbak Ina ini ada 3. Tentunya ada lebih dari ini kan. Order M yang lebih juga ada banyak. Namun dicoba 3 aja sudah dirasakan cukup karena kombinasinya juga sudah dikatakan cukup.
Nah, bisa dilihat dari situ hampir mirip dengan modelnya polinomial bahwasannya kalau misalkan di sini hanya penggunaan simbol yang polinomial kemarin menggunakan X, yang di sini menggunakan B karena B spline, yang mana B itu adalah basisnya. Yang dibuat dengan interval A sampai B, ya kan? B-nya itu berbasis interval A dengan nilai minimal sampai B nilai tertingginya. Nah, berarti di sini untuk menentukan nilai A dan B pun harus sesuai dengan karakteristik data. Tidak bisa kita tentukan. Kalau estimasinya ya sama ya, pakai least square atau likelihood hasilnya juga sama saja, bentuknya mirip-mirip seperti itu. Tinggal simbolnya aja yang beda, di sini menggunakan B, kalau polinomial menggunakan X. Apakah ini boleh diganti X? Boleh, karena serupa. Di mana X-nya itu definisinya, tergantung definisinya macam-macam, sesuai dengan metode yang dipakai. Jadi metode kita itu hanya pada pendekatan non-parametriknya, sehingga non-parametriknya itu bisa memperkirakan fungsinya kayak apa, dijabarkan, sehingga berbentuk seperti parametrik, yaitu X beta, gitu aja. Setelah itu, ya sesuai dengan regresi parametrik menggunakan least square atau likelihood. Tapi hasilnya juga sama saja, bentuk akhirnya sama, cara mencarinya sama. Meskipun proses teorinya berbeda, tapi proses teori itu ya sama menjelaskan di bab 2. Tapi yang sama pakai nanti cukup rumus akhirnya, yaitu beta transpose dikalikan beta inverse kali beta. Oh, buat beta sih. B inverse kali Y. Gitu ya. Jadi metodenya pakai apa, likelihood atau least square itu di bab 2. Nanti hasilnya akhirnya saja yang dipakai di pembahasan. Tinggal menyusun matriknya apa, B-nya, apa Z-nya, itu di pembahasan. Jadi langkah-langkahnya tahu Mbak Inaya ya, udah bisa ya memang sama, semua langkah-langkahnya mirip, sama. Bedanya kan ada di penjabaran fungsi dari non-parametrik, didekati melalui metodenya, kemudian dijadikan parametrik. Pak, Ya, sebelum saya izin bertanya. Jadi kemarin izin memastikan lagi, Pak. hmm. Kita menemukan jurnal yang mana jurnal itu tuh ada perbandingan antara orde ini baseline linear sama baseline kuadratik. Nah, eh, baseline linear dan kuadratik itu berbeda kan Pak dengan spline linear dan kuadratik yang mana metode tersebut dipakai oleh Mas Fahmi. Gitu. Fahmi apa sih Fahmi? Fahmi base plan, Buatan Pak, saya spline kuadrat ya. spline kuadrat. Iya, Jadi tidak ada basis, tidak menggunakan B. buatan. Baik Pak, berarti berbeda ya Pak? Beda, di sini kan B spline. B spline menggunakan basis. Kalau spline kuadratik, kalau dia menggunakan basis, maka ya namanya B-spline kuadratik nantinya. Berarti di Fahmi itu sudah ditentukan dengan orde 2 ya. Orde 3 kuadratik ya. Baik Coba Pak, sih terima kasih. ditampilkan Mas Fahmi biar ketahuan bedanya di mana sih antara B dengan tanpa B ini. Baik, saya izin Ya, stop. ya, enggak. Untuk yang bentukan parameternya ya. Iya. Dibesarkan. Nah,
Oke. Sudah, Pak. Oh, sudah tuh. Bisa jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter regresi semi parametrik dengan pendekatan spline. Yang saya pakai dalam pendekatan spline ini adalah spline kuadratik dikarenakan ketika ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa spline kuadratik itu cocok untuk data yang sangat kompleks yang kita pakai ini data inflasi. Dan untuk spline linear itu disebutkan bahwa pendekatan ini cocok untuk data yang kurang kompleks. Jadi maka dari itu saya mengambil spline kuadratik. Jadi dalam pendekatan ini dari gabungan antara persamaan maaf nggak bisa betul dari persamaan 2.12. Katanya bisa diklik langsung. Iya Pak, saya tadi bisa Pak ini Pak. Kok masih mencari? Nah ini dari gabungan antara persamaan regresi semi parametrik yakni Y sama dengan XI beta ditambah J dalam kurung ZI plus error I yang mana I itu sama dengan 1 sampai N. Dengan gabungan persamaan yang 216, nah ini bisa. Spline berorder M secara umum dapat ditulis dengan bentuk ini. Z ini dan maka menghasilkan persamaan Y pada 2.17 yakni YI sama dengan X beta ditambah jumlah theta R Z pangkat R dari R sama dengan 1 sampai P ditambah jumlah lambda R dalam kurung Z min mohon maaf jumlah gamma R dalam kurung Z min lambda J pangkat P dari J sama dengan 1 sampai K ditambah ROI. Yang mana R-nya itu adalah 1 sampai P jumlah order, Itu J-nya kok itu 1 PP sampai K. 1 sampai PP atau gimana? Oh, mohon maaf. Ini kelebihan, Pak. Jangan menggunakan kata jumlah, tapi banyak. 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 Jumlah itu dijumlahkan, tapi banyak yang benar. Ya, oke. Dengan J itu sama dengan 1 sampai K banyak titik not. Dengan beta, theta R dan gamma R sebagai parameter yang diduga. Dengan beta menunjukkan besarnya pengaruh variabel dependent komponen parametrik. Dengan theta R sebagai menunjukkan besarnya pengaruh variabel dependent komponen non parametrik. Dengan gamma R menunjukkan perbedaan besarnya pengaruh sebelum dan sesudah titik nol. Regresi semi parametrik dengan pendekatan spline kuadratik dapat dimodelkan sebagai berikut ini. Dengan titik ke not 1, yang mana Y sama dengan beta 2 X2 ditambah beta 1 Z1 dan seterusnya. Bisa dilihat di persamaan 2.18. Nah, terdapat perbedaan dengan titik ke not 2, yang mana beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah theta 1 Z1 ditambah theta 2 Z pangkat 21
Mohon maaf Pak, ini kalau misalkan ada pangkat atas sama bawah ini dibaca bagaimana ya Pak? Ya, begitu. Atau boleh dikurungi, boleh, atau seperti itu juga bisa. Kalau pangkat, karena indeks bawah, yang atas pangkat kan, yang penting definisinya. Oh Definisi gitu Pak. daftar Jadi simbol itu. berarti dibacanya Theta 2 Z1 pangkat 2 ya? Theta 2 Z1 pangkat 2. Betul. Iya. Ditambah gamma 1 dalam kurung Z1 Dalam dikurangi kurung itu 16. dikali. Iya Pak. Ya, dikali. Gamma 1 dikali dalam kurung Z1 dikurangi lambda 1 pangkat 2. Nah, ini ditambah lagi dengan eh, gamma 2-nya ya dikali Z1 Nah, itu ada dikurangi. plus bawahnya loh. Oh, iya, Pak. Maksudnya apa? Saya menulis sesuai referensi Loh lah rujukan iya, saya, Pak. zaman harus paham loh. Untuk pembacaannya apa betul dalam kurung Z1 dikurangi lambda 1 plus pangkat 2. Oh, begitu, Pak. Kok plus? Maksudnya gimana? Ada nggak keteranganmu di situ? Maksudnya ada plus di bawah itu. Tidak ada, Pak. Nah, harus dicari. Ada maksudnya itu fungsi indikator itu. Kalau sampai sekarang saya masih belum tahu, Pak. Tidak tanda plus yang di bawah itu. Ada maksudnya sendiri itu kalau plus bawah karena di situ fungsi indikator. Jadi apa? Tidak sekedar plus indeks, bukan indeks sebenarnya dia itu. Kalau indeks itu kan jalan. Itu plusnya nggak jalan. Itu plus itu mengandung sebuah fungsi indikator. Indikatornya apa? Jadi yang menentukan syarat yang ada di dalam kurung itu. Nah, syaratnya apa? Sehingga dia itu terdefinisinya di mana? Itu yang harus dijelaskan. Ini di keterangan simbolnya, keterangan simbol. Di keterangan rumusnya nggak ada. Tidak ada, Pak. Masih. Nah, kamu ngambil dari artikel atau referensi mana? Masa nggak ada Dari keterangan referensi skripsi, Pak. referensi skripsi, bab berapa? Eh, 2. Bab dua kan ada referensinya dong. Iya, Pak. Oh, ini yang dari Budiantara, Pak. Coba dicari referensinya. Apa maksud fungsi indikator tersebut? Mungkin ada yang tahu, bisa dibantu. Hmm, nggak tahu juga yang lain. Ini kan yang lain juga menggunakan fungsi Ah, indikator. kayaknya tahu sih Pak. Sik, bentar Pak, masih Kayaknya tahu. enggak Kamu ini pakai Pak, apa, masih ya? scroll. Nah, fungsinya Fahmi nih Pak, fungsi saya. Itu Fahmi pakai fungsi spline truncated kan Pak ya? Fahmi bukan flight related. Itu fungsinya itu ya, eh, apa? Regresi non parametriknya itu pakai Z min apa ya? Alpha. Z min Alpha. lambda. Kan Lambda. ya Z min lambda itu kan kalau nggak salah ya Pak, itu fungsi truncated kan Pak? Iya, ya. Memang itu mirip dengan itu fungsi truncated. Oh, berarti berarti sama ya sama Fahmi Pak. Nah, ya maksudnya apa itu? Oh, yang plus tadi Pak. Ah, ah, Gimana ya bacanya? tuh. Bukan bacanya, maksudnya aja deh. Nilai nilai Z min lambdanya itu, iya Pak bener kan Pak ya? Benar. Terus Oh, saya nggak bisa bacanya Pak. maksudnya aja deh, maksudnya apa itu? Ada tanda plus bawah itu lah maksudnya apa?
Kamu menggunakan truncated spline. Iya. Nah, truncated spline itu kan terpotong. Yang dipotong apa? Yang dipotong apa? Hmm, Apakah miliknya Mas Fahmi ini sama dengan punyamu truncated spline? Nanti harus ada bedanya. Kalau sama ya sama aja. Nggak boleh dipakai jadinya. Coba dilihatkan regresinya Mas kemari ke atas lagi. Penjabaran regresi non parametriknya dalam spline itu. Ya, yang bawah. Nah itu. Nah itu kan ada plus, ada X transpose beta, ada sigma, theta, Z, ada sigma, gamma. Pakai gamma apa lambda ya? Oh, gamma ya. Sama Pak. Gamma. Nah di situ itu katanya Mas Arya mirip dengan truncated spline. Apakah bentuk truncated spline seperti ini juga 217 ini Mas Arya? iya Pak, sama. Persis? Dicek, coba Eh, dicek. di ininya sih Pak, di bagian apa? Ini kan gamma ya, ini ya punya Fahmi sigma gamma. Nah itu punya saya sigma beta indeksnya itu K plus M. Beda ya. Cuma beda di situ Pak. Ya Emang beda ya iya, Pak? beda, ada indeks yang berbeda. Memang mirip, mirip truncated spline yang mana itu datanya dipotong ya. Tetapi ini juga sama, yang di bagian akhir itu ada fungsi indikator yang menunjukkan dia terdefinisi tertentu. Yang tidak ada definisi artinya ya dipotong, nilainya 0. Nah, maksudnya fungsi indikatornya apa ini? Ini Mas Fahmi belum menemukan katanya. Mungkin ada yang lain bisa bantu. Nanti nilai Z-nya lebih besar daripada lebih kecil daripada lambda. Nilai Z-nya lebih kecil daripada lambda. Siapa lagi yang menggunakan regresi dengan bentuk seperti ini, indeksnya ada plus di bawah. Coba dicek masing-masing. Masa semuanya juga belum tahu yang menggunakan ini. Terutama spline menggunakan indeks indikator ini. Tapi ada yang di beberapa referensi itu nggak pakai indikator itu Pak. Jadi saya pakai yang nggak ada indikatornya Pak. Berarti kalau nggak ada indikatornya, dia indeksnya yang menentukan indeksnya. Belum tahu ya? Oke, kami sendiri juga belum tahu rujukan utamanya, referensinya nggak dicek. Fungsi indikator plus di situ artinya dia harus bernilai positif. Yang di dalam kurung itu harus positif. Kalau tidak positif, maka nilainya 0. Ya, kalau positif berarti apa kondisi itu bisa dipenuhi? Kapan kondisi itu bisa dipenuhi? Nilainya positif jika apa Fahmi? Hah? Lebih besar dari nol, Pak.
Siapa yang lebih dekat? Siapa yang lebih besar? Untuk R sama C-nya itu. Hah? Untuk banyak ordo sama banyak titik kenal. Aduh. Coba share screen-nya ditutup. Saya jelasin pakai whiteboard. Sebuah indikator yang dituliskan sebagai misal A plus B. Kurungnya kok gini. A plus B ada plus bawah. Nah, ini kan fungsi indikator. Artinya kan dia itu harus bernilai positif. Ya kan? Dia bernilai positif. Kalau tidak nilainya positif, artinya negatif atau nol, maka nilainya nol. Jadi di sini dia itu bernilai positif, bernilai dia hanya terdefinisi pada nilai yang positif, artinya nilainya adalah ini enggak usah kurung. Nilainya adalah sesuai dengan definisi fungsinya yaitu A plus B untuk A plus B-nya positif. Dan dia bernilai 0, berarti yang non positif. Kalau A plus B-nya kurang atau sama dengan 0. Ini kondisi ini indikatornya. Ya kan? Ini akan terpenuhi jika apa? Ini akan terpenuhi berarti ya selain yang atas. A plus B positif jika apa? A lebih besar dari Jika B. A-nya lebih besar. Memang kalau A-nya kurang dari berapa? Lebih besar dari apa? Haman bilang? Lebih besar dari B. Hah? A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Kalau A-nya kurang dari B, contoh 2 plus 10. A-nya itu kurang dari 10. Apa nilainya negatif? Tidak, Pak. Nah iya. Kapan A plus B positif? Jika A dan B bilangan positif. Jika A dan B bilangan positif. Oke. Apalagi? Memang kalau negatif, A dan B negatif berarti tidak bisa. Bisa. Jika A dan B positif. Ya. Kalau negatif bisa enggak? Beri contoh, min 2 plus 10. Positif enggak? Positif. Nah iya. Positif. Jadi kalau salah satunya negatif, boleh dong. Nah ini syarat yang dipenuhi lagi apa? Kira-kira. Tapi ini kalau negatif, bisa masuk. Tapi kalau saya balik, ini 2, yang ini negatif. Min 10. Masuk enggak? Mungkin itu, Pak. A, A dan B itu sebuah bilangan. Eh, Kalau ini masuk, ini enggak masuk. Berarti apa syarat yang lain selain ini? Ternyata bilangan negatif, ini masuk.
Tidak harus semua positif. Salah satu negatif masuk, tapi kalau waktu di sini dia nggak masuk. Berarti kondisi yang bisa memenuhi yang masuk itu apa lagi selain ini? Hmm? Mungkin nilai nilai A harus lebih besar daripada negatif B, Pak. Nilai A besar daripada negatif. Itu positif namanya. Lebih besar dari B, Pak. A Negatif dan B B, Pak. sebuah bilangan Lebih bulat besar. dengan syarat A lebih besar dari B. A lebih besar daripada B. Buktinya ini nggak lebih besar daripada B. Iya kan? Mungkin Ini nggak lebih besar daripada B. Ini lebih kecil. Tapi bernilai positif. A Iya, lebih positif. besar daripada negatif B mungkin, Pak. A Lebih besar daripada negatif B. lebih besar daripada negatif B. Ya, jelas yang positif. A lebih besar daripada negatif B. Kalau A-nya 2, negatif B-nya 10. Negatif B-nya min 10. Berarti 2 apakah lebih besar daripada min 10? Kalau ini nggak masuk. B-nya kan min 10. Kapan Kan kondisi itu selain kan keduanya positif, yaitu salah satunya negatif. Tapi salah satunya negatif ini memenuhi kondisi yang bagaimana? Ini salah satu positif negatif kan, salah satunya negatif. Tetapi ada yang tidak memenuhi. Jadi dia akan memenuhi jika apa? Salah satu Jika negatif. A-nya itu lebih besar, Pak. Jika A-nya lebih besar daripada B. A-nya lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Ya, A lebih besar daripada B. A-nya ini negatif atau positif? semua bilangan Semua bilangan, positif. Positif. termasuk negatif. Yang kita bicarakan kan yang negatifnya kan. Kalau positif sudah tercover ini. Ya toh? Yang kita bicarakan yang non positif boleh sama dengan 0. Apakah ini A lebih besar daripada B? Hanya negatif. Apakah lebih besar daripada B? Ini min 2 A-nya. B-nya 10. Ini enggak lebih besar ini. Kok memenuhi ya yuk? Nah. Jadi gimana? Kalau kita ngambil A-nya negatif, Nah, berarti A harus positif, Mas. A-nya kan boleh negatif ini. A-nya boleh negatif. Kalau A-nya negatif, B-nya harus positif kan? Kan kita ngambil salah satu kan? Kalau dua-duanya negatif kan nggak boleh. Ya toh? Jadi saya ngambil salah satunya negatif, tapi ini aja yang terpenuhi. Ini nggak dipenuhi. Maka syarat yang salah satu negatif itu harus bagaimana? Berarti A kurang dari 0 kurang dari B, Bang. A kurang dari 0 kurang dari B. Berarti A-nya kan negatif, Thomas. B-nya positif kan? A-nya negatif, B-nya positif. Ya, ini ini A-nya min 10. B-nya 2. Memenuhi nggak, Mas? Enggak. Itu Pak berarti nilai
nilai negatifnya harus lebih kecil daripada nilai positif. Ya otomatis jelas. Mana ada sih nilai negatifnya akan menjadi lebih besar daripada positifnya? Ya, berarti salah satu bilangan, berarti yang positif, jika salah satu bilangan adalah positif dan yang lainnya negatif, dengan nilai negatifnya harus lebih kecil daripada bilangan positif. Pernah adakah nilai negatif akan menjadi lebih besar daripada positif? Tidak ada. Nah, otomatis berarti. Bukan syarat. Ayo, berpikir. Mohon maaf, Pak. Paman, Tadi Pami. ketika A-nya -2 dan B-nya tadi 10, kan itu terbukti masih positif kan, Pak. Tapi Ya, ketika persyaratannya A lebih besar dari B, kan itu kalau -2 itu kan A lebih kecil dari B, Pak. A lebih kecil dari B. Betul. Kalau yang pakai -2. Sedangkan yang Ya, kita pakai kan A lebih besar dari B. A lebih besar daripada B. Ya, kalau pakai A-nya -2 kan itu A lebih kecil dari B, Pak. Ya, A kurang dari B. Iya, kalau -2. Heeh. Sedangkan yang kita pakai itu kan A lebih besar dari B. Berarti kan nilai B Sekarang gini, yang A-nya kan negatif, Thomas. iya, Pak. A-nya negatif. B-nya positif kan? Kan salah satu. Kalau A negatif, B-nya positif. Kan salah satu. Pernah adakah negatif akan menjadi lebih besar daripada positif? Nggak pernah ada. Di mana-mana kalau negatif itu pasti kurang dari B. Maka ini mutlak. Kalau mutlak bukan menjadi syarat. Ya enggak? Otomatis kalau A-nya negatif, B-nya positif, ini otomatis A kurang dari B. Ya kan? Nah, berarti bukan syarat. Udah mutlak. Jadi bagaimana kalau salah satunya negatif ini, satunya -2, masuk. Ini satunya -10, enggak masuk. Maka syarat yang harus dipenuhi dari bilangan negatif itu apa? Negatifnya kurang dari positif. Jelas itu. Di mana-mana negatif pasti kurang dari positif. Nggak usah ngomong kalau itu. Iya kan? Nah, syarat yang dipenuhi apa pada bilangan negatif? Ada yang ketemu? Pagi-pagi sudah mulai berpikir. Fadil, jangan ngantuk. Ini mikir, Bang. Ayo apa? Negatifnya bernilai mutlak. Negatifnya bernilai mutlak. Maksudnya negatifnya bernilai mutlak maksudnya apa? Biar positif, Pak. Negatifnya bernilai mutlak maksudnya apa? Kok negatifnya bernilai mutlak? Mutlak dari negatif maksudnya. Mutlak dari negatif positif. Negatifnya dimutlakkan positif. Begitu. Iya, Ya setiap bilangan kalau dimutlakkan apapun akan positif otomatis. Ya enggak? Semua bilangan kalau dimutlakkan positif, nggak pernah negatif, bro, otomatis. Aduh, ayo sampai ketemu. Jadi silakan perlakukan negatifnya harus diapakan, harus bagaimana dipenuhi sehingga masuk ke dalam definisi ini. Clue-nya garis itu ya, Pak? Clue. Clue-nya, ya clue-nya itu A plus B harus positif, itu clue. Kalau dijumlahkan harus positif, itulah clue. Pengaturannya itu.
Kalau salah satu negatif, katakanlah A, kan A dan B itu kan boleh bolak-balik kan. Pokoknya salah satu itu negatif, apa yang harus dipenuhi supaya dia terdefinisi hasilnya jumlahnya adalah positif. Ini kayaknya kuliah analisis real ya. Bilangan positif ditambah positif, Iya, hasilnya benar. apa? Buktikan. Kita udah tahu, tapi buktinya ini yang susah, ya kan? Sekarang bilangan negatif ditambah bilangan positif, hasilnya positif. Syaratnya apa? Nah, kita nggak tanya buktinya, syaratnya aja. Kalau contoh-contohnya udah. Syaratnya B lebih besar B lebih besar dari apa? dari A. Iya, Mas. Iya, Pak. Ini bilangan negatif. Ya, ini negatif ya. Yang Saman sebutkan negatif itu A-nya apa B-nya sih? Misalkan negatifnya A. Berarti Berarti negatifnya yang di A. kenapa? Bilangan negatifnya lebih besar dari positif berarti. Nggak mungkin. Aduh. Bilangan negatifnya. Tadi Mas Arya pakai mutlak-mutlak itu loh. Coba diteruskan Mas Arya. Itu belum selesai itu. Gimana Pak? Bingung. Taman kan idenya dimutlakkan supaya positif. Tapi semua bilangan kalau dimutlakkan ya pasti positif. Jadi perlakuannya setelah dimutlakkan apa syarat selanjutnya? Saya simpulkan sebagai mutlak A. Semua bilangan mutlak pasti positif. Tapi bilangan positifnya bagaimana dibandingkan dengan B? Harus apa? Dibandingkan dengan B. B-nya kan otomatis positif kan? Uang A-nya negatif. Ini kita ambil A yang negatif dimutlakkan. Ini loh contohnya. Kalau min 2 masuk. Kalau min 10 nggak masuk. Yang saya lingkari negatif itu A. Berarti Lebih besar. B-nya lebih besar, Pak. B-nya lebih besar dari A. A. Mutlak A. B-nya lebih besar dari mutlak A. Dibaca mutlak A kurang dari B. Iya kan? Iya benar, Hafid. Jadi mutlaknya A harus kurang dari B. Perlu nggak? Boleh nggak sama dengan? Boleh Pak. Boleh? Berarti 0 dong hasilnya. Kan Nggak itu boleh, Pak. positif. Hah? Kan operasinya A plus B kan Pak? Iya. Kalau mutlaknya A Berarti sama dengan B, plus minus berarti kan? oh, Iya kan? Nggak boleh berarti. Plus minus hasilnya 0. Apakah 0 itu positif? Enggak, jadi nggak boleh. Jadi harus kurang saja tanpa sama dengan. Ini A yang negatif loh ya. Kalau A positif sudah tercover di sini. Kalau A-nya 0, ya otomatis B-nya harus positif. Ya toh.
Jadi tidak kita bahas itu, gampangan. Oke, kondisi selain yang atas inilah yang terpenuhi untuk ini. Sekarang kasusnya Fahmi itu kan bukan plus, tapi minus. Ayo, sekarang mikir lagi. Tadi kan plus itu gampang, toh. Masa gampang sih, lama kok gampang. Ini bagaimana kondisinya? Ini harus bernilai positif jika apa? AB ini positif. Kalau dia bernilai negatif, maka 0. A min B positif jika apa? Jika A lebih besar dari Lebih besar A lebih besar dari dari B. B. Sama dengan boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Jadi kalau ini selainnya berarti Jadi A kurang dari kurang sama dengan. dengan B. Ternyata ini yang mudah ya. Ya. Jadi kita bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Dijamoni sik baru waras. Itu supaya kita berpikir lebih kritis, analisis, baru bisa menggunakannya ini. Inilah fungsi indikator yang Kaman tulis itu, Mas Fahmi. Ternyata di atas sudah ada. Terlambat. Ayo ditampilkan lagi. Benar, Pak. Cepat, Man, udah jam 9 ya. Iya, Pak. Sudah jam 9. Kalau ada izin, silakan. Tapi kalau nggak ada, masih longgar, lanjutkan aja sampai setengah 10. Jam berapa? Apa ada izin kuliah lagi? Iya, di sini ada time series, Pak. Tapi masih jam 10. Jam berapa nih? Jam 11. Oh, jam 11 mau lama sih, Pak. Aku biasanya habis kadang jam 10, Pak. Oh, Nggak tentu, tapi insya Allah masih aman. Hari ini kelas Buria diganti online, Pak, jadi nggak apa-apa. online tapi jam berapa? Jam 10 masih. Jam 10. Ya udah, nanti kita akhiri setengah 10 kan. Baik, Pak. Tetap nanggung nanti semuanya hari ini harus tahu semua, harus jelas sehingga waktu Anda menuliskan bab 3 enak gitu. Jadi tidak ada yang sama di antara kita, semua beda. Mana Fahmi katanya ada di atas? Nah, Pak, ini Pak, apakah sudah Belum, Mas, sama share itu yang mana? belum? Iya, udah 19. Mohon maaf, Pak, ini menampilkan lanjutan yang tadi kan, Pak, yang saya baca tadi ya, Pak. Iya, yang kamu katakan ada fungsi indikator Oh, di atas itu itu yang tadi, mana? Pak. Bentar, Pak. Saya Katanya scroll ada lagi. di atas. Tunjukkan benar enggak apa yang kita Oh, diskusikan. baik, Pak. Bentar. Nah, itu tuh. Iya kan? Nah, oh, Jadi bukan ini, X-nya Pak. harus lebih besar atau sama dengan KH. Tapi Aman pakai KH tadi. Bukan Iya, toh? Pak. Ini, bentar. Ini yang di supply-nya, Pak. Tadi itu ada yang di keterangan di non parametric kalau nggak semi parametric. No, no.
Enggak ada lah Benar, di Pak. Benar, Pak. parametrik. Ada, Pak. Ada, Pak. Sebenarnya pakai tadi juga nggak apa-apa, Fahmi. Jadi pakai KH, tapi aman adopsi diganti KH-nya sesuai dengan Ya, rumus yang sama pakai. Kan apa identik ya parameter apa simbolnya dengan indikator plus, cuman simbolnya diganti bukan KH. iya, Pak. Tapi tadi itu keterangannya itu ada sama dengannya, Pak. Masalahnya, Pak. Yang di supply-nya. Iya, sama dengan kan berarti nilainya sama dengan nol kan? Iya. Sama dengan nol itu nggak ngefek sebenarnya, boleh nol. Tapi Iya. nggak ngefek berarti sama dengan yang di bawah. Hasilnya kan nol, pangkat berapapun kan nol. Ya toh, jadi sama dengan di bawah hasilnya kalau sama dengan. Paham? Baik, Pak. Oke. Jadi boleh sih sama dengan nol. Jadi nol itu boleh atas, boleh bawah. Karena nilainya sama-sama nol. Oke, sekarang lanjutin ke ini. Jadi nilai Z-nya itu di sini harus yang dipenuhi lebih besar daripada lambda J. Nilai Z-nya itu, Z-nya apa sih ini? Kok semua ada indeksnya loh ya, tapi Z-nya kok nggak ada indeks? Ayo Z-nya mana? Z yang mana? Karena ini yang bergerak cuma lambda J-nya saja. Z-nya nggak bergerak atau bagaimana? Kalau itu ada indeks itu. Iya, Pak. Ini Z-nya. Z-nya kan sebagai variabel independen sebagai komponen non-parametriknya. Iya itu Jadi ada kalau indeksnya ZI. Tapi sampean kan tadi nggak ada indeksnya. Bener nggak tulisanmu? Yang di tadi. tapi yang di referensi rujukannya itu ketika digabungkan itu nggak ada indeksnya. Lah kok bisa? Sebelum digabung ada indeks apa enggak? Sebelum digabung ada. Lah kok digabung nggak ada indeksnya? Aneh. Ayo, digabung kok malah hilang indeksnya kemana? Lah terus memilih Z yang mana? Ini Z-nya kan berarti tunggal ini. Kalau memilih Z harus lebih besar daripada lambda J. Kan Z tertentu. Ya, jadi harus ada indeks. Jadi inilah Z yang tidak memenuhi ini, artinya yang bernilai 0 atau yang kurang dari lambda J. Semua data yang nilai Z kurang dari lambda J, itulah yang dipotong. Yang katanya Mas Arya itu truncated spline. Tapi punya Arya kan tidak ada theta Z kan? Itu Hah? sebetulnya sama nggak sih Pak ini Pak fungsinya? Cuman kan dipahami kan ordernya diketahui 4 kan, 3 kan. Jadi Enggak. lambdanya itu Loadernya di sini masih umum. enggak. Kan di punya Fahmi kan pakai kuadratik ya Pak. Itu, Nah jadi di oh fungsi dipahami langsung kuadratik. iya. Nah Iya, di fungsinya Fahmi jadinya lambda J kalau punya saya, kalau pakai J juga ya. Kalau punya saya itu pakai lambda J plus M. Soalnya M itu order. Oh, Jadi lambda J plus sama Pak M. sebenarnya.
Lambda J plus M. M-nya order. Ya, M-nya kan ordernya, Pak. Kalau punya Fahmi kan M-nya udah diketahui, ditentukan. Hmm. Kalau punya saya kan belum ditentukan, bisa M1, M2, M3. Jadi di fungsinya itu masih lambda J plus M. Tapi ada itu juga X beta, ada theta Z, Ada, Pak. X ada. beta, theta. Cuman Ya, di situ lambda J plus M. ya. Lambda J plus M. Berarti di situ lambdanya bukan pada lambda J-nya, tapi lambda J yang lompat ke lambda J plus M. Ya, bedanya di situ. Iya, bedanya di situ, Pak. Coba ditampilkan, Mas. Ini berarti di lambdanya yang beda. Ini artikel apa tulisan buat kamu? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini saya nggak kelihatan yang saya screen yang mana. Bentar, Pak. Kok gini ya? Ini Word saya, Pak. Nah, bedanya itu ini, Pak. Kan punyanya Fahmi tadi kan, aduh nggak bisa dibuat ya. Kan kalau punyanya Fahmi tadi pakai apa lambda. Kalau saya kan punya saya pakai beta. Nah, Hmm, betanya itu K plus M. Sedangkan punya Fahmi tadi langsung beta K. Kalau di saya ya, Pak. Itu beta ya. K. Berarti di sini K plus M dengan order lompat M. Iya, M-nya itu ordernya, derajatnya. Derajat itu order kan, Pak ya? Ya, itu ada fungsi indikator nggak itu? Nggak ada ya? Ada, Pak, fungsi indikatornya. Nggak ada itu. Ini belum saya tulis sih, Pak. Hmm. Di PPT ada. Coba Nah, di sih, situ nggak saya ada di persamaan itu nggak ada indikator. ya, Pak. Ini Pak indikatornya, Pak. Di non parametriknya saya kasih indikatornya itu di non parametrik. Loh. Oh, indikator plusnya itu kan, Pak. Heeh. Nah, saya itu kan nggak paham tuh, Pak. Yang plus itu kan di referensi nggak ada ya. Nggak ada keterangan plus itu harus apa. Nah, terus saya cari referensi lain. Nah, di referensi lain itu nggak ada plusnya, yaitu yang saya pakai. Itu justru harus ada indikator karena itu 713 itu fungsi indikator. Dia bernilai itu kalau itu, dia bernilai 0 kalau itu indikator persis sama dengan Fahmi. Ada Ya, berarti harus plusnya itu dikasih. yang bawah. Iya, Pak, udah saya kasih tempat juga sih, Pak, ini. Referensi yang nggak ada indikatornya berarti salah karena di situ jelas itu 13 itu indikator harus ada plus bawahnya. Sebab kalau difungsikan tanpa indikator itu yang ya bukan fungsi indikator tanpa plus. Tapi ternyata 13 didefinisikan begitu. Jadi nulisnya harus ada plus di bawah. Dia harus bernilai positif. Kalau negatif nggak bisa karena negatif di situ akan bernilai 0. Oh, berarti salah ya, Pak. Referensinya Heeh. yang nggak ada. Dari referensi yang Soalnya saya mudah. cari amannya, Pak. Yang mudah padahal salah. Berarti Soalnya nggak sama ya diketahui, Pak, dengan di keterangan. Fahmi. Nah, itu, Pak. Ah, Sama. rangkai itu memang terpotongnya di situ. Terus katamu tadi yang sampai indeksnya plus M itu yang mana? Nah, ini, Pak. Di ini, beta K plus M itu. Kan punya Fahmi tadi beta J aja.
beta J. Lah karena itu yang sebelumnya beta J kan punya Fahmi pakai teta. Beta J kamu kan mulai 1 sampai M. Punya Fahmi teta. Ya, Sehingga teta punya langsung. Fahmi yang sebelah kanannya bukan teta tapi beta. Apa lambda? Gamma ya. Gamma. Gamanya Fahmi itu J. Tapi sama dengan beta kamu tapi J plus M. Sama saja sebenarnya ini. Kan sebelah kirinya beta, sama-sama betanya. Sehingga situ indeksnya J plus M. Ya kan? Mulai Iya. 1 sampai R. Iya. Karena kalau tanpa M, dia akan sama persis dengan beta J sebelah kiri. Karena sama-sama betanya. Sebelah kiri. Oh iya. Yang punya Fahmi itu kan pakai teta. Cuma dibuat simbol beda. Berarti Simbolnya maksudnya beda. sama. Bener ini maksudnya sama berarti. Persamaan ini dengan punya Fahmi. Berarti truncated error, truncated spline kamu itu nulis kamu kalah ya bukan spline truncated, kebalik bahasa Inggris truncated Kebalik, Pak. spline. Iya. Nah, di punyanya Kak Andri itu spline truncated, Pak. Makanya saya ikut, Pak. Karena nama truncated spline. Karena truncated itu sifat yang menyifati spline. Kata sifat bahasa Inggris itu kan dibalik di belakang. Seperti red book. Nah, red itu kata sifatnya di belakang. B spline, panelnya spline, begitu. Jadi dibalik. Nah, itu sama persis dengan Fahmi nih. Berarti harus tahu bedanya di mana antara Fahmi dengan sampean ini. Fahmi katanya tadi cuma kuadratik ya? Iya, Iya, Pak. kuadratik. Terus kalau Arya tidak Saya cuma ditentukan. ininya aja, Pak, tidak ditentukan. Pakai fungsinya aja, pakai truncated spline. Kalau tidak ditentukan, sampean ordonya bebas. Semua dipakai. Iya. Semuanya Sebagaimana dipakai, Pak. sebagaimana Yang paling polinomial penting. Fadil semua dipakai. Iya. Kalau begitu, Fahmi termasuk yang kamu kerjakan. Iya. Makanya itu, Pak, saya baru tahu kok fungsinya sama. Kalau gitu harus dibedakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan Fahmi, kamu kerjakan juga. Nanti Fahmi itu tertolak nanti proposalnya. Ayo. Tertolak karena sudah kamu kerjakan. Berarti fungsi spline itu sebenarnya yang dipakai Fahmi itu pakai yang truncated ya, Pak ya? Iya, truncated. Cuman Fahmi truncatednya order 2. Kuadratik. Berarti sebenarnya fungsi spline itu nggak ada ya, Pak? Yang spline aja itu nggak ada. Spline umum. Iya. Fungsi spline umum ya yang nggak dipotong. Tidak. Ya berbasis umum. Apa yang umum? Ya semua termasuk spline. B spline, truncated spline, kuadratik spline. Semuanya masuk spline. Nah, terus kalau semisal punyanya Fahmi nih, nggak dipotong gitu, bisa masuk nggak, Pak? Masuk apa? Sama persis Iya. dengan kalau nggak dipotong, namanya nanti spline saja. Tapi spline itu kan ada Iya. banyak. Iya. Kalau punya sampean yang terpotong truncated karena ada indeks beta tadi. Yang kedua yang punya Fahmi itu lambda. Gamma ya, gamma. Itu yang truncatednya. Jadi sebenarnya punya Fahmi itu truncated spline kuadratik khususnya. Order berapa? 2 apa 3 ya kuadratik? 3, Pak. Order 3 kuadratik. Jadi harus dibedakan ini. Kalau begitu sampean batasi aja Mas Arya ini kamu ordernya berapa. Tapi di batasan masalah. Kalau punya Fahmi kan langsung di judul kuadratik itu kan. Iya. Jadi bukan di batasan. Kalau punya Arya di batasan. Karena truncated spline ini ordernya belum ditentukan, bebas. Maka dibatasi order berapa.
Atau Terus Pak, bagaimana? Terserah kalau seperti kayak kemarin kasusnya kayak Fadil kemarin, kan betul Fahmi kasus kalau Fadil sama Dinda. kalau Fahmi kan kalau misal saya batasi sampai order 2 gitu ya Pak ya. Ternyata yang optimal order 3. Itu gimana Pak? Iya, kalau seperti itu nanti tertolak nantinya. Udah kadang garap tertolak karena yang apalagi nanti yang diuji misalkan order 3-nya dulu, kamu ngerjakan order 2 padahal udah Iya. optimal. Wah, tertolak langsung mentah-mentah. Makanya Dinda sama Fadil itu kemarin yang dibedakan bukan ordo, tapi kernelnya. Maka sampean batasi aja kernelnya apa. Ordernya dibatasi atau nggak dibatasi boleh. Jadi semua fungsi kamu, semua ordo kamu coba sama dengan polinomial. Cuman kernelnya ditentukan beda dengan Mas Fahmi. Berarti Mas Fahmi harus ditentukan fungsi kernelnya apa. Itu di batasan masalah. Pakai Itu ya. fungsi spline apa? Hah? Kan pakai spline Pak, bukan kernel. Loh, tapi dia kan dia nggak pakai fungsi kernel ya? Enggak Pak. Nah, kan tadi ada KH. Itu tadi apa? Titik not ya? Punya apa? Iya, titik not itu Pak. Titik notnya. Kalau di saya KK. Tidak ada fungsi kernel berarti. Enggak ada Pak. Ada titik not-nya. Kalau di polinomial dia menggunakan fungsi kernel. Hmm. Jadi apa yang membedakan? Atau dipilih salah satu aja, bis. Pilih salah satu. Kalau Fahmi kuadratik, kamu kubik aja, nggak apa-apa. Apakah lebih baik? Hasilnya belum tahu kan? Kurang tahu Tergantung juga sih Pak. titik not-nya, Iya. tergantung titik ke not-nya. Berarti sementara masih di situ ya, ordonya yang dibatasi. Jadi kamu tetap menggunakan judul truncated spline, tapi ordonya dibatasi ordo 3. Di batasan masalahnya ya Pak ya. Ya, batasan masalah. Kalau punya kami kan udah jelas ordonya kuadratik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Yang lain? Ada masalah? Kalau nggak ada masalah, kira-kira sudah yakin dengan masing-masing metode, tidak ada persamaan dengan yang lain ya. Semua beda, yang jelas. Kalau ternyata ketemu kok sama, nah kok solusinya seperti tadi. Cari gap atau perbedaan di antara yang sama itu. Jadi batasan masalah kita tetapkan. Sehingga sama bisa menyusun bab 3 metodologinya. Kalau metodologi saya kira mirip semuanya itu sama. Cukup ya? Ya, Pak, untuk memastikan lagi berarti saya tetap memakai spline kuadratik ya. Tetap aja, meskipun itu termasuk truncated spline. Cukup ya? Oke, kalau cukup, alhamdulillah, mudah bisa Pak, dipahami. Fadil? untuk rekordan Zoom-nya itu diupload di mana, Pak? Loh, emang di YouTube nggak ada ya? Nah, tadi ngecek di YouTube, nggak tahu salah channel atau salah apa ya. Itu nggak ada ininya, Pak, nggak ada videonya.
nggak salah channel. Jelas kan YouTube itu channelnya saya kan tetap ya. Yang ini bukan sih, Pak? Coba ditampilin. Oke, izin ya, Pak. Semoga aja benar. Yang ini. Oh, masih loading. Ah, gitu. Bukan ya, Pak? Ya, betul. Nah, ini nggak ada. Kan Wah, iya. ada playlist kuliah online, ada kategorinya di playlist. Oh, nggak ada ya? Nah, itu. Coba oh kok ini ya akunnya beda. Oh, beda. Akunnya itu ya salah dong. Ini YouTube lama saya ini ya. Ya, Salah yang channel yang betul. mana, Pak? Salah channel. Akunnya tuh itu salah itu. Terus yang benar, Pak? Sekalian, Pak. Nah, memang fotonya benar. Ya benar. Makanya tadi kok. Lah, kamu bilang semua penjanjian di take down. Akunnya @AbdulAziz min strip YM7DY. YM7DY. Nah, ini, Pak. YM7DY. Sama. Oh, sama ya. Coba di stop screen, saya screen Oh, kan. iya, Pak. Pertanyaan selesai. Sama. Kontennya. Ya, kontennya di playlist. Hilang dari. Wah. Oh iya, berarti belum masuk kategori karena kemarin itu saya ganti sih. Bukan publik, cuman link aja. Coba yang tak kasih linknya aja bisa nggak kalau di Oke. Ya. nanti kita kasih link karena tak batasi bukan publik sih. Kemarin itu untuk link saya yang dapat link yang bisa melihat. Oke, nanti kasih link untuk Zoom yang sudah masuk. Oke. Oke, ada lagi? Cukup ya? Sudah cukup, sudah setengah 10. Nanti sama juga persiapan kuliah lanjutan. Kita akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami, ada kejelasan, ada kecerahan, semakin paham, semakin bertambah hari, bukan semakin pusing kan, semakin ada menuju pencerahan. Berarti pekerjaannya juga harus semakin lancar ya. Meskipun pekerjaan makin banyak ya harus makin lancar juga. Yang penting ada pencerahan di apa yang kita kerjakan. Dengan banyak alhamdulillah kita sama akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.